Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan dan semua makhluk yang ada di bumi berbahagia. Salam sehat berkelimpahan, sugih bareng, happy bareng, Nusantara Jaya. Semua masalah pasti ada jawabannya. Semua masalah pasti ada pelajaran yang kita dapat di sana. Seringkali yang menutup pintu-pintu keajaiban apa? Pikiran kita tadi, wah tidak mungkin itu, tidak masuk akal itu. Begitu Anda katakan seperti itu, pintu keajaiban tertutup. Maka saya nggak akan pernah ngomong ketika ada sesuatu yang saya belum tahu, saya nggak akan ngomong wah itu nggak masuk akal, enggak. Saya juga akan cari tahu sampai betul-betul masuk ke akal saya gitu loh. Saya cari tahu, saya praktekkan, saya alami kan begitu. Contoh ketika era digital ya, saya dapat info waktu itu. Pak, ini ada sistem keuangan baru, namanya mata uang digital. Pertama saya menolak Bapak sekalian, mata uang kok digital itu piye? Wujudnya ono ora kan itu. Karena namanya mata uang itu kudu ono wujudnya kan itu, ono koin apa ono kertas kan itu. Lah, tapi waktu itu justru saya penasaran gitu loh. Mosok ono mata uang kok digital. Lah aku piye carane belanjake? Ya, nah, saya terus cari tahu, saya belajar, saya masuk, oh ternyata ketika saya masuk ke situ, oh ternyata ini luar biasa. Oke, pada waktu itu ya, kalau kita bicara bisnis, namanya digital itu, saya ngeluarkan uang, nggak ketemu orangnya. Jadi dunia digital itu orang ngomong apa? Dunia gendruwo. Karena Pak nggak pernah ketemu orangnya. Jadi saya melepaskan uang tidak ketemu orangnya dan tidak mendapat bukti kertas satu sobek pun. Tapi kalau waktu itu saya tidak lakukan, ya tidak akan pernah terjadi PLN seperti sekarang ini. Ya, tidak pernah terjadi ada keajaiban dalam kehidupan saya. Seringkali yang membuat keajaiban tidak terjadi ya ini akal kita ini. Padahal yang sebetulnya terjadi bukannya nggak masuk akal, akal kita yang belum masuk. Tapi sekali kita paksakan, wah, udah masuk akal. Nah, padahal yang benar bahwa akalnya yang belum masuk. Tidak mau terbuka, tidak mau belajar. Ya, akal kita ini kan perlu di-upgrade. Ya, contoh ya, saya ini kelahiran 72. Kalau saya nggak mengupgrade, ya udah saya akan tertinggal jauh nanti. Karena ilmu-ilmu yang saya pelajari waktu saya kuliah dulu, waktu sekolah dulu, beda jauh dengan perkembangan teknologi sekarang ini. Tapi karena saya selalu mengupgrade tadi, selalu belajar. Belajar itu nggak akan ada habisnya. Sampai sekarang pun saya tetap belajar kan gitu. Kenapa? Saya tahu perkembangan teknologi yang sangat pesat. Semesta tidak pernah kekurangan bahan untuk memberkati kita semua. Tapi yang menutup, membatasi adalah diri kita sendiri. Nah, pelajarannya setelah hari ini ya, mulai memasukkan pikiran-pikiran positif dalam kehidupan kita. Ya, bagaimana saya menjadi kaya? Atau bisa begini ngomongnya, aku memilih untuk menjadi kaya. Aku memilih untuk berkelimpahan. Aku memilih untuk bahagia. Aku memilih untuk sehat. Udah, otak akan bekerja nanti. Ya, tadi otak akan bekerja, ya, mencarikan jalan sampai ketemu jawaban. Jangan katakan tidak mungkin, karena semuanya serba mungkin. Ini rumus dari semesta. Jadi rumus semesta ya, itu begini Bapak sekalian. Apapun yang kita lakukan itu ada konsekuensinya. Jadi konsekuensinya kalau kita membahagiakan orang lain, yang kita dapat adalah kebahagiaan. Konsekuensinya kalau kita sudah membuat orang lain menjadi kaya, kita pun akan semakin kaya. Konsekuensinya kalau kita membuat orang lain berkelimpahan, kita pun pasti berkelimpahan. Ya, jadi apapun yang kita perintahkan ke otak, otak itu akan mencarikan jalan sampai ketemu jawaban. Nah, kalau udah tahu ilmu ini, sekarang otaknya dikasih pertanyaan, perintah yang bagus-bagus.
Ya, bagaimana caranya saya menjadi kaya? Bagaimana caranya saya berkelimpahan? Bagaimana caranya saya bahagia? Ya, bagaimana caranya saya hidup dalam keharmonisan? Nah, jadi selalu dikasih sugesti yang positif. Tadi, otak akan bekerja seperti asisten, akan mencarikan jalan sampai ketemu jalan. Nah, keajaiban terus selalu ada. Kuncinya apa tadi? Selalu kita memberikan pikiran-pikiran yang positif di dalam kehidupan kita. Nah, terus saya praktekkan. Ya, kalau saat ini kita punya 18 perusahaan. Kalau orang-orang lama saya, ketika saya membuka usaha baru, mereka bilang, oh, ini kan sudah dikatakan Pak Niko tahun sekian. Ketika kita peresmian dealer, ya, orang-orang lama saya udah tahu, oh ini udah dibicarakan Pak Niko tahun ini. Ketika minimarket, oh ini Pak Niko udah bicara, ya, bicara klinik, oh ini Pak Niko dulu pernah ngomong, kan itu. Semua terwujud. Jadi sekarang ini kita punya 18 perusahaan, itu semua sudah pernah tak omongkan jauh hari sebelumnya, tahun-tahun sebelumnya, puluhan tahun sebelumnya. Ya. Nah tadi, semesta tidak kekurangan bahan. Apapun yang saya pikirkan, apapun yang saya bicarakan, tergenapi. Nah, kalau udah tahu ini, ya semuanya berarti kita bisa. Oh, saya dulu juga bukan orang kaya, saya lahir tidak tiba-tiba kaya, enggak. Ya, ini ada teman lama saya, Mbak Mariani itu ya. Tahun berapa kita ketemu dulu? 20 tahun yang lalu. Ah, ya. Jadi ini dan mungkin Mbak Mari ini pernah dengar dulu ya, usaha-usaha yang sekarang kita ada ini pernah tak ucapkan dulu. Karena kelimpahan itu milik kita semuanya, ya. Tuhan sudah sediakan kelimpahan itu bagi semua makhluk ciptaannya. Jadi tanpa terkecuali, Bapak sekalian ya, tanpa terkecuali. Semua disediakan yang sama. Ini saya masih ingat yang dibawa Bu Ela ini yang terkesan di hati. Ada Pak Suhadi. Halo Pak Suhadi. Ayo Pak Suhadi ke sini Pak Suhadi ya. Ini sangat membuat saya terkesan ini. Datang pertama ya. Ini sekarang semakin muda. Wajahnya sudah happy ya, sudah berkelimpahan. Sudah happy. Wah, semakin muda sekarang Pak Suhadi ya. Ya. Bapak Ibu sekalian ya, dulu datang pertama semua disalahkan. Polisi disalahkan, tentara disalahkan, negara disalahkan, bahkan Tuhan pun disalahkan. Tetapi saya bersyukur ya, ternyata waktu itu ada sesuatu saya melihat dalam dompetnya. Ya, kemudian saya suruh buang ya, dompetnya yang isi dompetnya. Isi dompet saya suruh buang, sekarang udah berkelimpahan. Sudah nggak marah-marah. Sudah nggak marah-marah. Ya, jadi oke, sehat, berkelimpahan. Uangnya masih yang dari saya. Uangnya yang dari saya masih. Masih ya, ya. Jadi datang dompetnya kosong, tapi isinya banyak raja. Karena semua dimarahi tadi ya, polisi dimarahi, tentara dimarahi, negara dimarahi, bahkan Tuhan pun ikut dimarahi. Tapi begitu saya doakan dan saya kasih uang 1 lembar ya. Kemudian isi dompetnya tak suruh buang di sungai. Dan sekarang sudah berkelimpahan. Setahun yang lalu kalau Bapak Ibu yang ketemu pasti budrek. Ya, isinya marah-marah, ya, semua dimarahi. Tapi termasuk Tuhan pun dimarahi sama dia. Tapi hari ini saya sudah melihat, saya mendengar ya, kehidupannya sudah berubah. Sudah 180 derajat. Nah, itulah kelimpahan yang Tuhan sediakan untuk kita semuanya.